Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya berkenaan dengan pengelolaan data di dalam salah satu fitur Google, yaitu yang bernama Google Sheet atau yang biasanya dikenal dengan istilah spreadsheet. Dan pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan berbagi berkenaan dengan bagaimana cara mengurutkan data secara otomatis. Baik data itu nanti kita urutkan mulai dari data yang memiliki nilai yang paling kecil sampai yang paling besar, atau sebaliknya dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya, tujuannya tentunya adalah dalam rangka untuk mempermudah kita. Salah satu contohnya adalah ketika kita merekap data nilai rapot siswa, kita akan bisa mengetahui ranking pertama sampai ranking yang terakhir di dalam siswa atau kelas tersebut yang akan kita urutkan datanya, sehingga langsung secara otomatis kita akan tahu dengan mengurutkan data itu secara otomatis, kita akan tahu ranking yang pertama sampai ranking yang terakhir di dalam kelas tersebut, ya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya akan mulai dari data yang kebetulan sudah saya siapkan di dalam Google Sheet saya. Kebetulan di sini adalah data yang saya gunakan adalah data rekapitulasi nilai siswa kelas 12 SMK, ya. Tahun pelajaran 2018-2019, ya. Maka pada kesempatan kali ini datanya ini kebetulan saya ambilkan data di sekolah saya, ya, kaitannya dengan nilai rata-rata rapot, nilai ujian sekolah dan nilai sekolah untuk 3 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama, PPKN dan bahasa Indonesia, ya. Sehingga datanya di sini ada sebanyak 250 siswa, ya. Sehingga data inilah nanti yang akan kita hendak urutkan, entah itu mulai dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar, atau sebaliknya data yang paling besar sampai data yang paling kecil, sesuai dengan yang akan kita atur. Langkah pertama kita adalah kita akan memblok, ya, data yang akan kita urutkan, ya. Kalau seandainya tidak kita blok, ya, kalau tidak kita blok, maka nanti data yang tidak kita blok maka tidak akan mengikuti data yang mestinya seharusnya, ya. Maka kita blok semuanya. Misalkan saya blok mulai dari nama peserta, kemudian sampai ini, sampai bawah, ya. Ya, sampai bawah. Ini saya gunakan dengan cara manual, ya. Sebetulnya bisa kalau seandainya kita mau mengeblok langsung dengan cara cepat, yaitu dengan tekan shift kemudian arahkan ke sheet yang atau sel yang terakhir, ya. Kemudian setelah itu, setelah saya blok, kemudian saya kembalikan ke sel yang paling atas, kembali. Kemudian setelah itu saya pilih di sini adalah data, ya, data. Kemudian setelah itu akan saya buat berkenaan dengan urutkan rentangnya, ya. Kebetulan di sini muncul ada satu, ya, yang kolom B, ya, kolom B berarti kita akan menggunakan kolom, berarti kolom yang B. Kolom yang B akan saya urutkan mulai dari A sampai Z. Artinya adalah kalau dia berbicara abjad, berarti abjad yang mulai dari A sampai Z pengurutannya. Kemudian saya tambahkan satu lagi kriteria pengurutannya pada, misalkan saya pakai kolom C, berarti nilai rata-rata rapot untuk yang pendidikan agama, ya. Saya urutkan mulai dari data yang paling kecil, ya. Saya urutkan, berarti kalau saya pilih yang paling kecil, berarti saya pilih dari Z ke A, begitu, ya. Sekarang kemudian kalau sudah, maka kemudian saya klik urutkan. Ya, seperti ini pengurutannya.
Yang menjadi prioritas pertama adalah kolom B, yaitu pada kolom nama peserta. Kemudian prioritas kedua adalah pengurutan dari nilai rata-rata rapotnya, ya. Sehingga akhirnya di sini bervariasi. Karena yang menjadi prioritas pertama adalah untuk nama pesertanya. Kemudian yang nilai rata-rata rapot. Akhirnya berubah. Kenapa yang kolom nomor tidak saya blok? Supaya urutan nomornya tidak berubah. Begitu. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.